Iya, pertama SMA Global Cendekiaman Belum ini dibangun di akhir. Belum sudah membangun SMK dengan berbagai jurusan, baik dari otomotif sampai farmasi, tata busana dan sebagainya. Sudah ada madrasah aliyah, sudah ada SMP, sudah ada MTS. Yang memang belum dibangun pada saat itu adalah SMA. Masyayikh Manbul Ulum beberapa waktu yang lalu bercita-cita untuk membangun universitas. Tapi biaya untuk membangun universitas itu sangat besar. Maka Abah Taufik memutuskan untuk kita membangun SMA terlebih dahulu. Yang cita-citanya adalah untuk membangun bangsa. Kalau kita belum bisa membangun universitas, maka kenapa tidak kita kirimkan saja putra-putri terbaik Manbul Ulum ke universitas-universitas terbaik. Cita-cita besar dari orang tua adalah untuk membangun bangsa, maka harus siswa-siswi terbaik dari Manbul Ulum masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Lalu tidak cukup hanya mengirimkan, tapi juga kita membekali anak-anak sebelum masuk ke universitas negeri tersebut dengan ilmu agama yang insya Allah sangat mumpuni. Nanti kita jelaskan di apa perbedaan SMA Global Cendekiaman Manbul Ulum dan yang lainnya. Juga ini untuk memfasilitasi masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap pendidikan masyarakat. Jadi SMA Global Cendekiaman Manbul Ulum ini didirikan untuk supaya kader-kader terbaik kita bisa melanjutkan karir dalam ranah dakwah. Cita-cita terbesar Manbul Ulum adalah siswa-siswinya, santri-santrinya melanjutkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kami berharap lulusan alumni Manbul Ulum bisa masuk perguruan tinggi negeri, lalu bisa mewarnai instansi atau tempat dia bekerja. Yang menjadi polisi bisa mewarnai dengan dakwah ala Rasulullah. Yang menjadi direktur baik di BUMN dan dimanapun bisa mewarnai dengan dakwah ala Rasulullah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kami berharap dengan adanya SMA Global Cendekiaman Manbul Ulum ini banyak kader-kader kita bisa mewarnai masyarakat. Bahkan ekstrimnya Abah Taufik Rahman, orang tua kami, pendiri SMA Global Cendekiaman Manbul Ulum, SMK Nusantara Manbul Ulum, bercita-cita apabila 50% daripada alumni kita bisa menduduki kursi DPR, maka kita akan menguasai atau kita akan bisa mengatur bangsa Indonesia dalam koridor dakwah Rasulullah SAW. Itu yang bikin SMA Global Cendekiaman Manbul Ulum berbeda itu banyak. Kalau saya sering diberikan pertanyaan oleh orang-orang, kenapa sih membangun SMA Global Cendekiaman Manbul Ulum?
Saya siap berjuang untuk membangun SMA Global Cendekia Manggul-Ulum karena SMA Global Cendekia Manggul-Ulum memiliki banyak perbedaan. Kalau saja SMA Global Cendekia Manggul-Ulum tidak banyak perbedaan, ya ngapain kita capek-capek bikin sekolah? Silahkan saja masyarakat sekolah di sekolah negeri atau di sekolah yang sudah ada. Yang pertama yang membuat berbeda adalah SMA Global Cendekia Manggul-Ulum diharapkan bisa menjadi lanjutan sekolah daripada alumni-alumni SMP Manggul-Ulum. Santri-santri Pondok Pesantren Salafiyah Manggul-Ulum di masa SMP-nya itu kita bekali dengan menghafal Tarjamatul Quran 30 juz. Jadi yang dihafal untuk masa SMP bukan ayatnya, tapi terjemahnya. Sehingga santri-santri Pondok Pesantren Salafiyah Manggul-Ulum di masa SMP itu bisa memahami isi Al-Quran. Kalau hanya sekedar menghafal, belum tentu seseorang bisa mengerti apa isi Al-Quran. Padahal kan Al-Quran adalah pedoman kita. Ya memang miris, pada zaman ini banyak sekali orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kenapa? Ya tadi itu, karena tidak memahami bahwa pesan-pesan Al-Quran adalah sesuatu yang harus dimengerti. Orang tua memang zaman sekarang di sini di Indonesia menggandrungi sekali orang-orang yang hafal Al-Quran. Di Pondok Pesantren Salafiyah Manggul-Ulum dan SMA Global Cendekia Manggul-Ulum kita memfasilitasi orang-orang yang mau hafal Al-Quran. Alhamdulillah saya sendiri hafal Al-Quran dari Pondok Pesantren Krapyak. Ada lagi bibi saya Umi Indoh, keluarga daripada Arjawinangun yang menikah dengan paman saya adalah hafidhatul Quran, hafal Al-Quran. Juga ada Ustadz Sya'ban Mubarak dari Pondok Pesantren Lirboyo adalah hafal Al-Quran. Tapi di sini Manggul-Ulum khususnya Pondok Pesantren Salafiyah atau nanti siswa SMA yang mau menghafalkan Al-Quran boleh, tapi dengan syarat hafal dulu terjemah Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran tidak hanya dihafal sebagai mantra, tapi juga dihafal sebagai petunjuk. Al-Furqan bainana. Sudah pasti dipastikan 90% siswa atau santri Pondok Pesantren Salafiyah Manggul-Ulum atau siswa SMA Global Cendekia Manggul-Ulum yang mengikuti program 6 bulan hafal Tarjamatul Quran itu hafal terjemah Al-Quran di luar kepala. Itu yang pertama yang membuat berbeda. Kami ingin, kalau tadi saya sampaikan SMA Global Cendekia Manggul-Ulum ingin mewarnai bangsa. Kami ingin alumni-alumni kita, alumni SMA Global Cendekia Manggul-Ulum mewarnai setiap profesi dengan warna Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran. Kembali lagi, siapa yang jadi polisi mewarnai undang-undang di polisi atau kultur di polisi dengan kultur Al-Quran. Yang di perusahaan mewarnai dengan kultur Al-Quran. Yang di pertanian mewarnai dengan kultur Al-Quran. Bukankah masyarakat kita sudah jauh dari Al-Quran? Bukankah masyarakat kita sudah sangat jauh dari Al-Quran? Semua mengejar materi. Semua mengejar materi tanpa mengindahkan rambu-rambu dari Al-Quran. Lalu selanjutnya yang buat beda di SMA Global Cendekia Manggul-Ulum adalah kita memiliki kerjasama dengan 20 universitas di Turki, juga
3 universitas di Jordania dan Mesir, yang mana jika kemampuan siswa-siswi SMA Global Cendekia Manggolo masuk kriteria, itu bisa mengakses universitas-universitas tersebut dengan gratis. Nanti ada VT-nya. Ada salah satu teman saya, alumni Manggolo, S1 di Turki, S2-nya di Italia, Universitas Turin di Juventus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya, satu angkatan dengan Ustadz Al-Hafiz Fakih. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan S2 di Turin, Italia. Seperti yang adik-adik lihat, saya sekarang berada di Collegium, tepatnya di Roma, ibu kota Italia. Untuk adik-adikku semuanya, semangat menuntut ilmu. Semoga cita-cita kalian tercapai. Jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita. Tetap berusaha, berdoa, dan pantang menyerah. Artinya, kalau alumni SMA Global Cendekia Manggolo mau mengelilingi dunia, itu sangat memungkinkan sekali. Ya tadi, asal dengan giat belajar, dengan giat belajarnya. Universitas-universitas di Turki ini bisa diakses dengan semua jurusan, baik dari hukum, kedokteran, sampai ekonomi, semua jurusan bisa diakses. Tapi khusus untuk kedokteran kita masih belum bisa untuk beasiswa 100%. Belum bisa beasiswa 100%. Memang kedokteran agak mahal. Selanjutnya, yang membedakan SMA Global Cendekia Manggolo dengan yang lain adalah kita di sini menambahkan kurikulum dari Pare Inggris. Ada pengajar yang sudah 9 tahun mengajar di Pare, kampung Inggris. Itu kami berharap dari kurikulum Pare Inggris tersebut bisa membuat anak-anak paham bahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris sekarang menjadi pengantar dimanapun. S2 pun sekarang sudah harus bisa bahasa Inggris. Kita juga bisa mengirimkan siswa-siswi SMA Global Cendekia Manggolo ke Australia, tapi dengan syarat sudah punya ijazah D3 atau S1 dan skor IELTS yang sesuai. Insya Allah dengan program Kampung Inggris Pare ini tidak sulit bagi siswa-siswi SMA Global Cendekia Manggolo untuk menguasai tuntutan IELTS yang dituntut oleh Australia. Ada teman kami yang sudah duluan ke Australia, ternyata lebih mudah daripada ke Jepang. Persaingannya lebih ketat, persaingan ke Australia lebih mudah. Kami yakin siswa-siswi kami yang ke Australia dengan dibekali Al-Quran, faham Al-Quran, akan menjadikan warna, atau minimal tidak terwarnai oleh pergaulan di Australia. Lalu di sekolah kami ada bimbingan psikolog. Semua perkembangan siswa-siswi sudah bisa dilihat perkembangannya oleh orang tua siswa-siswi dari bimbingan psikolog lulusan Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu juga ada guru-guru di sini, guru-guru yang terbaik di Manggolo Ulum, semua lulusan perguruan tinggi negeri yang memiliki kecakapan
mumpuni. Lalu juga di sini ada pesantren. Barangkali ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya di SMA Global Cendekiaman Bulu Ulum, kami memiliki program pesantren. Lalu kita juga sekolah SMA Global Cendekiaman Bulu Ulum memiliki beasiswa berjenjang. Ada yang beasiswa 50%, ada yang 75%, ada yang 80%, ada yang beasiswa 25%, dan sebagainya. Karena memang untuk menyajikan menu yang tadi saya sebutkan butuh operasional yang besar. Maka wajar sekali kalau biaya masuk di SMA Global Cendekiaman Bulu Ulum itu kisaran 8 juta dan SPP-nya 400 ribuan. Tapi saya rasa itu cukup dan ada beasiswa berjenjang bagi siswa-siswa yang berprestasi. Artinya nggak semua harus bayar 8 juta dan 400 ribu, ada beasiswa berjenjang. Lalu ya itulah beberapa perbedaan, mungkin ada yang saya lupa sebutkan. Banyak yang mempertanyakan kenapa letaknya di tengah SMK. Ada yang mempertanyakan apakah tidak saingan SMK dan SMA, apakah nanti tidak tawuran SMK dan SMA. Ya memang potensi sekali untuk tawuran, tapi kami mengikuti saja karena bagaimanapun kami adalah santri, kami mengikuti arahan dari Abah Taufik. Beliau mengarahkan seperti itu. Lalu yang kedua, jawabannya adalah ya kenapa tidak. Di Pertamina ada Pertamax, ada Pertalite, ada Biosolar, ada Pertamina Dex. Saya rasa sah-sah saja ada SMA dan di tengah-tengah SMK, kecuali buat SMK di tengah-tengah SMK. Itu sama seperti orang Madura jualan di depan pom bensin, jualan bensin di depan pom bensin. Ya kami hanya mengikuti arahan dari Abah Taufik Rahman, dan tadi yang sudah saya jelaskan bahwa untuk memberikan menu-menu yang berbeda saja. Cara daftarnya dalam beberapa minggu ke depan insya Allah sudah mulai dibuka PPDB penerimaan peserta didik baru SMA Global Cendekiaman Bulu Ulum. Bisa diakses di web dan bisa datang offline ke kantor di Cirebon. Dalam beberapa minggu ke depan dibuka gelombang pertama. Yang pasti beasiswa, program-program beasiswa yang ada di SMA Global Cendekiaman Bulu Ulum hanya bisa diakses di gelombang pertama. Semakin lama daftar, semakin hilang kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi silahkan daftar secepatnya, jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di SMA Global Cendekiaman Bulu Ulum.